Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kurniawan, saya kelas 11 MIPA 1. Saya akan membagikan hasil pembahasan soal PTS Biologi kelas 11 MIPA 1A. Perkenalkan, nama saya Aini Nur Islami dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mencoba membahas soal PTS nomor 2. Untuk soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Bagian meristem lateral yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar adalah, jawabannya yaitu bagian meristem lateral yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar adalah pada nomor 3. Untuk pembahasannya, gambar nomor 1 yaitu gambar meristem apikal, fungsinya sebagai jaringan penunjang pertumbuhan tinggi tanaman. Gambar nomor 2 yaitu gambar tunas apikal, fungsinya untuk membentuk jaringan baru seperti akar, daun. Gambar nomor 3 yaitu tunas samping atau meristem lateral, fungsinya untuk membelah dan memperbesar diameter batang atau akar pada tanaman. Gambar nomor 4 yaitu prokambium, fungsinya untuk membentuk jaringan pembuluh primer. Gambar nomor 5 yaitu meristem dasar, fungsinya sebagai jaringan penyokong pertumbuhan tanaman. Jadi jawabannya terdapat pada gambar nomor 3. Sekian, terima kasih. Saya Alia Nurwandri dari kelas 11 MIPA 1A akan membahas soal nomor 3 dari ujian pertengahan semester. Pada beberapa jenis tumbuhan, bisa kalian perhatikan bagian permukaan batangnya. Jaringan epidermis mengalami modifikasi yang berbeda-beda. Hal ini disebut derivat epidermis. Derivat epidermis adalah bentuk spesifik atau struktur tumbuhan pada epidermis yang memiliki fungsi tertentu. Derivat epidermis dibagi menjadi 4, yaitu stomata, trikoma, spina, dan sel kipas. Pada tanaman bambu, derivat epidermis disebut sel kipas, yaitu alat tambahan pada epidermis daun, berperan dalam proses penggulungan daun untuk mengurangi penguapan. Pada tanaman bunga mawar, derivat epidermis disebut spina atau duri, yaitu tonjolan pada permukaan epidermis batang yang terbentuk dari jaringan stelse atau silinder pusat di bawah konteks. Jadi jawabannya adalah pada bambu disebut sel kipas, pada bunga mawar disebut spina. Saya Anissa Krisnatri akan menjawab soal nomor 4. Perhatikan struktur anatomi batang berikut. Salah satu fungsi batang adalah sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkut air dan garam mineral yang terdapat pada bagian akar. Dan hasil fotosintesis dari daun kemudian akan menyebar ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian dari struktur anatomi batang tersebut yang mendukung terhadap fungsi batang adalah, jawabannya adalah floem dan xilem yang ditunjuk oleh nomor 3 dan 4. Karena floem berarti jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti batang, akar, bunga, buah, biji, dan umbi. Sedangkan xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Saya Anissa Lisnawati dari kelas 11 MIPA 1A akan membahas soal nomor 5. Perhatikan gambar struktur anatomi daun berikut ini. Salah satu fungsi daun adalah untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jaringan daun pada struktur anatomi daun tersebut di atas. Yang mendukung terhadap fungsi daun adalah, jadi kita harus tahu dulu itu fungsi daun. Fungsi daun 1. Tempat terjadinya fotosintesis. 2. Sebagai organ pernapasan. 3. Tempat terjadinya transpirasi. 4. Tempat terjadinya gutasi. Dan 5. Alat untuk perkembangbiakan. Kita juga harus tahu fungsi-fungsi jaringan yang ada di atas. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu adalah kutikula. Kutikula adalah lapisan pelindung yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air dari daun, batang, bunga, buah, dan juga biji. Gambar kedua ada jaringan tiang.
Jaringan ini mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Gambar ketiga, ada jaringan bunga karang. Sering disebut jaringan spons karena lebih berongga yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Gambar nomor 4, itu adalah jaringan mesopil. Jaringan mesopil terbagi menjadi dua, yaitu jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Mesopil ini jaringan yang penting dalam proses fotosintesis, karena di dalam jaringan fotosintesis ini terdapat banyak klorofil atau zat hijau daun. Gambar nomor 5, itu adalah stoma, yang berfungsi sebagai organ respirasi. Gambar nomor 6, sel penjaga, yang berfungsi untuk membuka atau menutup pada stomata. 7. Epidermis atas, lapisan sel hidup terluar atau berfungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. 8. Ada silem. Silem yaitu pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan mineral menuju daun. 9. Ada phloem atau pembuluh tapis yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. 10. Epidermis bawah, sama seperti epidermis atas yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat di dalamnya. Setelah kita tahu apa fungsi dari jaringan-jaringan yang ada di atas, maka yang mendukung terhadap fungsi daun adalah gambar nomor 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah E. Perkenalkan, nama saya Anugrah dari kelas 11 IPA 1, ingin membahas soal nomor 5. Di sini ada soal, perhatikan gambar struktur anatomi daun berikut ini. Salah satu fungsi daun adalah untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Jaringan daun pada struktur anatomi daun tersebut di atas yang mendukung terhadap fungsi daun adalah. Sini ada gambar struktur anatomi daun berikut ini. Nomor 1 adalah kutikula, fungsinya melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit, mengurangi laju transpirasi air, dan merefleksikan sinar matahari. 2. Ada jaringan tiang, fungsinya menjadi tempat di mana terdapat banyak zat klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. 3. Jaringan bunga karang, fungsinya sebagai tempat penyimpanan ada fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan fotosintesis palisade. 4. Ada jaringan mesopil, fungsinya yang penting dalam proses fotosintesis karena di dalam jaringan fotosintesis ini terdapat banyak klorofil. 5. Ada stoma, fungsinya adalah sebagai pertukaran gas pada proses fotosintesis. 6. Ada sel penjaga, fungsinya untuk mempengaruhi stomata sebagai pembuka dan menutup. 7. Ada epidermis atas, fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya, misalnya melindungi palisade atau jaringan tiang dari ancaman hama pemakan tumbuhan seperti kutu daun. 8. Ada silem, untuk mengangkut air dan garam mineral. 9. Ada phloem, fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. 10. Ada berkas pembuluh angkut, sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis, jaringan phloem, dan pengangkut air dan garam mineral, jaringan silem. Jadi yang mendukung terhadap fungsi daun adalah nomor 2, 3, 4 adalah jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan mesopil. Perkenalkan, nama saya Dani Yudhistira Hernanda, kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal nomor 8 yang mempertanyakan organel yang dimiliki sel hewan tapi tidak ada pada tumbuhan, dan sebaliknya organel yang dimiliki sel tumbuhan tapi tidak ada pada sel hewan. Coba kita yang A, lisosom hanya pada tumbuhan. Menurut saya yang A ini kurang tepat atau salah.
karena lisosom itu terdapat pada sel hewan karena mengandung enzim pencernaan untuk memecah makromolekul makanan dan juga enzim hidrolitik yang membunuh bakteri dalam tubuh hewan. Dan mengapa tidak ada pada tumbuhan? Karena pemecahan degradasi molekulnya sudah ditangani oleh badan Golgi. Untuk yang B, keberadaan sentrio pada tumbuhan. Setelah saya baca-baca, untuk sentrio ini hanya terdapat pada sel hewan karena sentrio membantu proses pembelahan sel replikasi DNA. Yang C, keberadaan pestisida pada sel tumbuhan. Untuk ini, sel hewan tidak memiliki pestisida sedangkan sel tumbuhan mempunyai pestisida. Untuk yang D, dinding sel hanya pada hewan. Untuk yang D juga kurang tepat karena sel hewan tidak memiliki dinding sel melainkan membran sel. Dan yang terakhir yang E, vakuola sel hewan besar. Setelah saya lihat juga bahwa vakuola sel hewan itu ukurannya sangat kecil. Jadi pada soal nomor 8 adalah jawabannya yang C, pestisida hanya ada pada sel tumbuhan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Nurhayati dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan membahas soal PTS nomor 9. Telur ayam adalah contoh sel yang dapat kita lihat. Aktivitas yang terjadi dalam sel telur merupakan suatu bukti bahwa sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Mulai dari tingkat molekul sampai tingkat organisme terjadi dalam telur ayam. Berbagai aktivitas yang terjadi dalam sel melibatkan berbagai organel. Fungsi organel yang tepat terjadi dalam sel adalah jawabannya tempat sintesis lemak terjadi di retikulum endoplasma kasar. Karena retikulum endoplasma fungsinya yaitu transport dan sintesis protein dan juga terdapat ribosom dan transport dan sintesis lemak dan steroid. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana, kelas 11 MIPA 1A. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan soal PTS nomor 10. Seorang siswa mengamati struktur anatomi bagian pucuk tanaman. Diperoleh data sebagai berikut. Sel aktif membelah vakuolanya kecil, sehingga memiliki banyak protoplasma. Sel rapat tanpa ada ruang antar sel. Berdasarkan data tersebut, sel yang dimaksud adalah A. Sel meristem, terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Ciri jaringan meristem terdiri atas sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Biasanya tidak ditemukan adanya ruang antar sel antara sel-sel meristem. Bentuk bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding sel tipis. Masing-masing sel kaya sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari 2 inti sel. Vakuola sangat kecil atau tidak ada. B. Jaringan epidermis. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan untuk ke dalam tubuh. C. Jaringan parenkim. Peran parenkim yaitu sebagai proses regenerasi atau menutupi luka. D. Jaringan sklerenkim. Berfungsi sebagai pelindung. E. Jaringan kolenkim. Adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari dalam soal tersebut isinya adalah A. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, saya Fitriyanti dari 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal PTS nomor 11.
Tumbuhan adalah organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diangkut dari daun oleh suatu jaringan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan tersebut adalah, untuk jawaban A, epidermis kurang tepat karena jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di sebelah dalam terhadap kerusakan mekanik dan serangan. Untuk B, parenkim kurang tepat karena peran parenkim yaitu sebagai proses regenerasi atau menutupi luka. Untuk C, sklerenkim kurang tepat karena sklerenkim adalah jaringan penguat. Untuk D, xilem kurang tepat karena xilem adalah salah satu jaringan pengangkut. Untuk E, phloem benar karena phloem merupakan jaringan yang bekerja mengantarkan zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh. Saya Ginar dari 11 MIPA 1 akan menjawab soal nomor 11. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diangkut dari daun oleh suatu jaringan ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Jaringan tersebut adalah, pada proses fotosintesis, ada dua jaringan yang bekerja, yaitu xilem dan phloem. Xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan phloem adalah proses pengangkutan dua arah di mana makanan hasil fotosintesis dari daun dapat diangkut kemana saja. Jadi untuk nomor 11 jawabannya adalah E, phloem. Sekian, wassalamualaikum. Saya Hanif Lukman. Kali ini saya akan membahas soal PTS nomor 11. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diangkut dari daun oleh suatu jaringan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan tersebut adalah, untuk pilihannya ada epidermis. Epidermis adalah jaringan pelindung yang fungsinya mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada tumbuhan. Salah. Yang kedua, jaringan parenkim merupakan jaringan pengangkut yang fungsinya menyimpan cadangan makanan dan tempat melakukan proses pembuatan zat makanan. Yang ketiga, sklerenkim adalah jaringan penguat. Fungsinya adalah sebagai pelindung untuk melindungi bagian tumbuhan yang sudah lama. Yang keempat, xilem adalah jaringan pengangkut yang sangat kompleks. Fungsinya mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Salah. Yang kelima, phloem adalah jaringan pengangkut yang berperan menghantarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi jawabannya adalah phloem. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asari Tahbim dari kelas 11 MIPA 1 bagian A ingin menjelaskan atau membahas soal nomor 13. Xilem dan phloem adalah jaringan pengangkut. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan atau perbedaan xilem dan phloem di bawah ini yang kurang tepat adalah, untuk jawaban A, xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun, sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis. Tepat karena xilem adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang terserap akar ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan phloem fungsinya mengangkut zat organik hasil fotosintesis. Jadi untuk A tepat. Untuk B, arah pergerakan xilem satu arah dari bawah ke atas, sedangkan phloem ke atas ke bawah. Tepat karena xilem mengangkut nutrisi air untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan phloem dari atas ke bawah karena untuk menyalurkan hasil makanan yang dihasilkan fotosintesis. Jadi untuk B tepat. Untuk C, xilem dan phloem tidak memiliki dinding pembatas dalam strukturnya. Tidak tepat karena xilem merupakan jaringan dewasa yang bersifat kompleks dan disusun oleh sel jaringan sel mati. Dan sedangkan phloem
tersusun oleh jaringan yang masih hidup. Jadi xilem dan floem tidak memiliki dinding pembatas dalam strukturnya, itu salah. Jadi untuk C tidak tepat. Untuk D, xilem tidak memiliki dinding pembatas sedangkan floem memiliki dinding pembatas, tepat, karena xilem merupakan jaringan dewasa yang bersifat kompak. Untuk D, xilem tidak memiliki dinding pembatas sedangkan floem memiliki dinding pembatas, tepat, karena xilem merupakan jaringan dewasa yang bersifat kompleks dan disusun oleh bagian macam sel. Xilem tersusun dari sel mati, jadi tidak mempunyai dinding pembatas. Sedangkan floem jaringan dewasa yang bersifat sangat kompleks. Jaringan floem tersusun dari sel yang masih hidup, jadi mempunyai dinding pembatas. Untuk E, terdapat parenkim baik dalam xilem maupun floem, tepat, karena jaringan prekem merupakan jaringan dasar yang dapat ditemukan pada xilem dan floem. Jadi untuk nomor 13 yang kurang tepat adalah C. Xilem dan floem tidak memiliki dinding pembatas dalam strukturnya. Untuk D, xilem. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Intan Nur Oktavia dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal PTS nomor 15. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk mengisolasi sel protoplasma, jaringan, dan organ serta menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh-tumbuhan pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tumbuhan sempurna kembali. Hal ini bisa dilakukan karena tumbuhan memiliki sifat totipotensi. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan sifat totipotensi adalah pembahasan. Totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Prinsip inilah yang menjadi dasar pelaksanaan teknik kultur jaringan. Adapun sifat totipotensi merupakan sifat sel yang mampu tumbuh menjadi individu baru yang utuh jika berada pada lingkungan yang sesuai. Sel tumbuhan memiliki sifat totipotensi, yaitu informasi genetik yang lengkap sehingga sel tersebut mampu tumbuh menjadi individu baru. Berdasarkan pembahasan tersebut, jawaban yang tepat adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu yang sempurna bila diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Saya Jalwadi Aksa dari kelas 11 MIPA 1 akan menerangkan soal PTS nomor 16. Jaringan epitel adalah jaringan hewan yang melapisi permukaan luar tubuh, rongga tubuh, dan permukaan dalam tubuh. Selain sebagai pelindung, jaringan ini membantu dalam berbagai proses. Fungsi yang kurang tepat di bawah ini dari jaringan epitel adalah A. Transportasi, pengangkutan zat-zat fotosintesis antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. B. Absorpsi, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. C. Pelindung jaringan di bawahnya. D. Sekresi, menghasilkan zat-zat atau enzim dari epitelium, membran maupun kelenjar. E. Ekskresi, membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Jawabannya adalah C. Pelindung jaringan di bawahnya. Karena jawaban A, B, D, dan E merupakan fungsi dari jaringan epitel. Sedangkan untuk jawaban C, pelindung jaringan di bawahnya bukan merupakan fungsi dari jaringan dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal PTS nomor 17. Di dalam soal ini disajikan gambar. Pada gambar tersebut, jaringan epitel yang terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman, dan lengkung Henle, pleura, selaput pembungkus paru-paru, peritonum, selaput perut, perikardium, selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi adalah, untuk jawabannya yaitu E. Epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis yang berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. Untuk gambar A, yaitu epitel silindris berlapis bercilia yang berfungsi penghasil mukus untuk menangkap benda asing yang masuk. Terus untuk gambar B, yaitu epitel pipih berlapis yang berfungsi memproteksi dan penghasil mukus.
Untuk gambar C, yaitu epitel silindris berlapis yang berfungsi memproteksi dan penghasil mukus. Gambar D merupakan epitel kubus berlapis yang berfungsi memproteksi dan penghasil mukus. Itulah pembahasan mengenai soal nomor 17. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisya Aprilianti dari 11 MIPA 1. Ingin mengerjakan soal nomor 17. Karena absen saya 17, jadi saya mengerjakan nomor 17. Di sini ditanyakan jaringan epitel yang terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal, kapsul Bowman, dan lengkung Henle. Selaput pembungkus paru-paru, peritotme atau selaput perut, perikardium atau selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limpa, berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekresi adalah, menurut saya jawabannya E, karena E itu epitel gepeng lapis atau simple squamous epithelium atau epitel pipis lapis. Fungsinya terkait proses difusi, osmosis, sekresi, dan filtrasi atau penyaringan. Lokasinya terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limpa, selaput bagian dalam telinga, kapsul Bowman pada ginjal, pembuluh darah kapitel, selaput pembungkus jantung, dan selaput perut. Epitel ini juga berfungsi untuk menyaring zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ, sekaligus menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. Kenapa jawabannya tidak D? Karena D merupakan epitel kubus lapis, terdiri atas satu lapis sel dan sel berwujud seperti kubus. Dari permukaan sel-sel terlihat seperti sarang lebah atau berwujud poligonal. Jaringan ini berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. Contoh, pada permukaan ovarium, kelenjar, dan kelenjar tiroid. Mengapa jawabannya tidak C? Karena C juga hampir sama dengan epitel kubus lapis, epitel silindris. Karena C hampir sama dengan epitel kubus lapis, epitel silindris lapis juga melancarkan kerja organ pada proses sekresi lendir dan enzim, serta penyerapan zat-zat tertentu. Namun bedanya epitel yang satu ini dilengkapi dengan lendir dan silia kecil seperti rambut. Epitel ini terdapat di saluran pencernaan, bronkus, paru-paru, rahim, serta beberapa kelenjar lainnya. Dan B tidak termasuk ke dalam jawabannya karena B adalah epitel pipi berlapis atau stratified squamous epithelium. Berperan dalam melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ada dua jenis epitel pipi berlapis. Pertama yang terletak di bawah lapisan kulit dengan struktur yang lebih keras karena mengandung protein keratin di dalamnya. Sementara yang kedua tanpa protein keratin, terletak di mulut, kerongkongan, uretra, vagina, dan anus. Sedangkan A, silindris lapis bersilia, fungsinya sebagai lapisan pelindung atau proteksi penghasil mukus. Itulah hasil dari pembahasan soal PTS Biologi kelas 11 MIPA 1A.